Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas hukmul i'rabi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang i'rab, apa itu i'rab, ya, dan kemudian hari ini kita akan masuk kepada hukum i'rab. Bagi sahabat Metode Yasir yang belum memiliki buku, bisa pesan di nomor yang sudah tertera di atas. Atau bagi sahabat Metode Yasir yang ingin belajar untuk menerjemahkan Al-Quran, atau kemudian mengi'rab Al-Quran, dan sampai bisa membaca kitab kuning, bisa langsung hadir di pondok pesantren kita, yaitu Pondok Pesantren Fatimatu Zahra, yang ada di Jatisari, di Bekasi. Insya Allah hubungin saja nomor yang sudah tertera, nanti akan dipandu untuk kelanjutannya. Baik, kita akan masuk kepada hukum i'rab. Kita buka halaman 6 pada buku, ya. Untuk memahami hukum i'rab, ya, kita akan mengulang pembelajaran kita yaitu tentang al-kalimah. Ya, tentang al-kalimah. Al-kalimah atau kata dibagi menjadi tiga, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Ya, jadi kalimat itu dibagi menjadi tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Ciri-ciri isim kita sudah pelajari di jilid sebelumnya, fiil juga begitu ciri-cirinya, dan huruf juga begitu yang kemudian didominasi oleh kata yasir. Jadi kata yang terdiri dari tiga ini ada isim, ada fiil, dan juga ada huruf. Semua kata-kata itu, ya, selalu memiliki hukum i'rabnya. Ya, ini dia itu selalu kena hukum i'rabnya. Hukum i'rab dibagi menjadi dua. Jadi setiap nanti ketemu isim, ketemu fiil, ketemu huruf di dalam Al-Quran, sudah pasti melekat pada dirinya yaitu hukum i'rab. Hukum i'rab dibagi menjadi dua. Ada yang mabni, ya, namanya mabniun. Juga ada yang mu'rab. Ustadz, apa itu mabni? Mabni itu artinya adalah tetap. Apa maksudnya tetap? Tetap itu maksudnya adalah tidak berubah. Ustadz, apanya yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah i'rabnya. Ya. Apa yang tidak berubah maksudnya i'rabnya? Yaitu akhir katanya. Contoh, ya. Contoh kemudian fa'ala. Kata fa'ala hanya bisa dibaca dengan fa'ala. Mana huruf akhirnya? Huruf akhirnya adalah lam. Apa lafaz lamnya? Yaitu fathah. Maka kata fa'ala ini, ya, dia disebut mabni. Mabni maksudnya adalah bacanya, lafaznya hanya fa'ala. Tidak boleh dibaca fa'ali, tidak boleh juga dibaca fa'alu. Apalagi dibaca kepalalu, gitu ya. Itu sudah pasti tidak boleh dan dia tidak akan mengetahui makna sesungguhnya. Jadi mabni itu seperti itu. Tetap dia, tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? I'rabnya, yaitu tidak berubah lafaz akhirnya. Sebab apa? Kalau nanti dia berubah, maka akan merubah makna.
ya, akan merubah makna. Oke. Berikutnya yaitu ada mu'rab. Mu'rab ini ya adalah lawan dari mabni. Kalau mabni tadi itu tetap tidak berubah, kalau mu'rab ini berubah, ya, berubah. Lafaznya bisa berubah. Jadi bisa saja nanti bacanya umpamanya kata yaf'alu. Nah, kata yaf'alu di sini mana huruf akhirnya, mana i'rabnya? Yaitu lam. Bacanya adalah lu. Lu ini bisa dibaca el, bisa juga dibaca la. Kapan dia dibaca el, kapan dia dibaca lu, kapan dia dibaca la, itu akan kita perdalami di pembelajaran berikut. Untuk hari ini kita akan fokus kepada hukum i'rab. Jadi setiap kata baik isim, baik fiil, baik huruf, semuanya itu ya memiliki hukum i'rab. Hukum i'rab cuma dua, mabni dan mu'rab. Ya, mabni dan mu'rab. Mabni itu tetap, ya, mu'rab itu artinya berubah. Apa yang tetap dan apa yang berubah? Yaitu i'rabnya. Apa? Keadaan huruf akhirnya. Jadi ada yang memang dia mabni begitu saja huruf akhirnya. Ada juga yang memang dia mu'rab. Bisa berubah. Ya, kalau fa'ala tadi. Ya sudah bacanya fa'ala saja. Kalau yaf'alu ada tiga kemungkinan. Bisa bacanya yaf'alu, yaf'ala, atau yaf'al. Nah, kapan bacanya yaf'alu, yaf'ala, dan yaf'al? Insya Allah akan kita perdalam di pembelajaran berikutnya. Jadi sudah bisa dipahami ya, bahwa al-kalimah itu terdiri dari tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf. Insya Allah yang sudah mempelajari jilid pertama, kita sudah mampu mengidentifikasi mana ini isim, mana ini huruf, mana ini fiil. Insya Allah kita sudah sampai mahir untuk menentukan mengidentifikasi hal itu. Karena kita sudah mahir mengidentifikasi mana huruf, mana isim, mana fiil, maka kita masuk tingkatan berikutnya. Setiap kata-kata tersebut kita beri hukumnya. Ya, di hukumnya ada dua, yaitu mabni dan mu'rab. Nah, Ustadz, yang mabni apa saja? Nah, di sini sudah saya apa namanya buat bahwa yang mabni itu ada kata yasir. Setiap kata yasir itu mabni. Ya, ada nanti di kata yasir pelajaran kita di jilid pertama. Itu semua kata yasir ya, hampir keseluruhannya adalah mabni. Berikutnya yang kedua fi'il madi. Fi'il madi juga mabni. Ada yang ketiga namanya fi'il amr. Fi'il amr juga mabni. Jadi setiap nanti kita ketemu kata yasir, ketemu fi'il madi, ketemu fi'il amr, maka kita hukumi dengan hukum mabniun. Ya, namanya mabniun. Kalau fi'il madi berarti fi'lun fi'lu madin mabniun. Hukumnya adalah mabni. Keempat, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mabni itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu berakhiran dengan nun taukid. Setiap ada
fiil mudhari yang berakhiran dengan nun taukid, maka fiil mudhari tersebut menjadi mabniyun hukumnya. Yang kedua yaitu nun niswah, ya. Setiap fiil mudhari yang berakhiran nun niswah, maka fiil mudhari tersebut disebut mabniyun. Hukumnya adalah mabniyun, ya. Pasti nanti ada yang bertanya, "Ustadz, nun taukid itu apa sih, Ustadz? Ustadz, nun niswa itu apa sih, Ustadz?" Sepintas saya akan jelaskan. Nun taukid itu biasanya ditandai dengan nun sukun atau nun tasydid di akhir fiil mudhari. Contohnya apa? Ya, pasti nanya nih, contohnya apa? Gitu. Contohnya umpamanya kita buat ya tiyanna, ya tiyanna. Nah, ya tia ini namanya adalah fiil mudhari. Kemudian berakhiran dengan nun taukid. Dari mana kita tahu dia nun taukid? Lihat nunnya ada tasydidnya, ya, ada tasydidnya. Jadi setiap ada fiil mudhari yang akhirannya adalah nun sukun atau nun tasydid, kemudian sebelumnya itu ada fathah, pastikan bahwa nun itu adalah nun taukid. Saya ulang. Setiap ada fiil mudhari berakhiran nun sukun atau nun tasydid, kemudian sebelum nun sukun dan nun tasydid itu harokatnya adalah fathah, maka sudah dipastikan bahwa nun sukun dan nun tasydid itu adalah apa? Adalah nun taukid. Ustadz, boleh nggak doma? Boleh. Gitu. Tapi yang lebih jelasnya adalah setiap ada nun sukun atau nun tasydid setelah fiil mudhari, maka pastikan dia adalah nun taukid. Sementara nun niswah artinya adalah nun yang menunjukkan makna perempuan tapi jamak. Ya, perempuan tapi jamak. Biasanya nunnya itu adalah nun fathah. Ya, nunnya nun fathah. Contohnya apa? Contohnya kita buat umpamanya eh, yajma'na. Yajma'. Nah, yajma' ini fiil mudhari. Kemudian berakhiran dengan nun fathah. Nun fathah itu disebut dengan nun niswah. Nun niswah itu maknanya adalah huruf nun yang menunjukkan makna jamak khusus perempuan. Jadi bisa tahu ya, bisa dipahami. Ada namanya nun taukid, ada namanya nun niswah. Nun taukid, nunnya sukun atau nunnya tasydid. Nun niswah, nunnya fathah, ya. Dan nun niswa ada nun fathah kemudian sebelumnya hurufnya itu berharokat sukun. Ya. Sementara nun taukid harokat sebelumnya, ya, harokat sebelumnya selain sukun. Bedanya begitu.
Nah, jadi sudah ada berapa yang mabni? Ada kata yasir, ada fi'il madi, ada fi'il amr, ada fi'il mudore yang berakhiran nun taukid dan nun niswah. Apa bedanya nun taukid dan nun niswah? Nun taukid itu ya biasanya tandanya adalah nunnya sukun atau nunnya tasydid. Sementara nun niswah itu adalah nunnya fathah. Kalau nun niswa, sebelum nun niswa tersebut hurufnya berharokat sukun seperti ini. Sementara nun taukid harokatnya selain sukun. Nah, gitu saja biar lebih mudah. Berikutnya ada namanya asmaul af'al. Ada berikutnya kemudian sebagian zorob. Ada keterangan tempat atau keterangan waktu. Kemudian yang mabni itu juga ada adat murokab. Kemudian yang terakhir adalah isim alam yang akhirannya w. Ya, yang akhirannya wih, waduh Sat, saya asmaul af'al, sebagian keterangan zorob, adat murokab, isim alam. Saya belum paham ini Ustadz. Insya Allah nanti akan kita jelaskan ada. Tapi untuk mempermudah, kita bandingkan saja. Ustadz yang mabni banyak banget Ustadz. Oke. Karena hukumnya cuma dua, ada yang mabni dan ada yang mu'rob, kita lihat yang mu'rob. Mana yang mu'rob? Yang mu'rob itu adalah apa? Semua isim. Yang mu'rob tuh ya, semua isim. Berarti semua isim hukumnya mu'rob kecuali ya yang mabni. Kecuali yang mabni. Begitu juga semua fi'il mudhore ya hukumnya mu'rob selain berakhiran nun taukid dan nun niswah. Jadi lebih mudah lagi bagaimana mengetahui, oh Ustadz mana ini mabni atau ini mu'rob, tinggal lihat aja. Dia termasuk isim, termasuk fi'il mudhore. Ya, kalau dia isim ada di kata yasir, berarti dia mabni. Kalau ada fi'il mudhore yang berakhiran nun taukid dan nun niswah, berarti dia mabni. Nah, untuk memperjelas yang mabni, kita buka di halaman 7. Apa saja yang mabni? Yang mabni adalah kata yasir. Semua yang ada di kata yasir hukumnya mabni. Kecuali apa? Kecuali kolom 17. Kemudian semua yang punya makna dua. Kalau kolom 17 itu yang qobla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang. Nah, itu dia masuknya adalah mu'rab. Kemudian yang makna dua, apa saja yang makna dua? Ada hazani, ini dua. Hatani, dua. Zanika, itu dua. Tanika, itu dua. Allazani, dua orang yang. Allatani, dua orang yang. Semua yang punya makna dua, maka dia masuknya mu'rob, bukan mabni. Yang terakhir yang ada di kata yasir yang mu'rob atau tidak mabni, yaitu kata istifham yang ayyu. Terus berikutnya apalagi yang mabni? Fi'il madi. Semua fi'il madi dan tasrifnya. Kataba, kataba, katabu.
Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Katabtu, katabna. Nah, itu semua fi'il madi mabni. Berikutnya adalah fi'il mudhari. Lihat, fi'il mudhari yang ada nun taukid dan nun niswah. Perhatikan. Nah, di sini ada nun taukid. Kenapa nun taukid? Karena nunnya tasydid. Ini juga namanya nun taukid. Kenapa disebut nun taukid? Karena nunnya sukun. Kalau yang nunnya fathah seperti ini, ya, itu disebut namanya nun niswah. Lihat, perhatikan yang nun sukun. Yang nun sukun, yang nun fathah, kan? Ya, yang nun niswah, huruf sebelum nun sukun itu sukun. Huruf sebelum nun niswah itu, ya, harokatnya sukun. Mana nun niswanya? Nah. Mana huruf sebelumnya? Ain. Ainnya apa harokatnya? Sukun. Maka setiap ada nun fathah sebelumnya huruf tersebut, ya, huruf sebelum nun fathah tadi harokatnya sukun, maka dia disebut nun niswah pada fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari. Bisa ya bedain mana nun taukid dan nun niswah. Kalau nun taukid, nunnya tasydid atau nun sukun. Kalau nun niswah, nunnya fathah. Dan sebelum nun fathah tadi, sebelum nun niswah tadi, harokat hurufnya adalah sukun. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah fi'il amr. Semua fi'il amr ketika nanti kita ketemu dengan fi'il amr, maka itu namanya adalah hukumnya mabni. Berikutnya zorob. Inilah sebagian zorob. Ada al-ana, anifan, amsi, ladun, haitsu, aina, iza, sama, huna, hunaka. Ya, ini semua zorof yang mabni. Kemudian asmaul af'al, ada hayhata, ada syatana, ada wala takullahuma uffin. Ya, ada hayya, ada ada amin. Ya, yang terakhir nih, itu namanya adalah asmaul af'al. Kenapa asmaul af'al? Karena ya, dia itu isim tetapi maknanya adalah fi'il. Nah, jadi mau cari asmaul af'al tinggal lihat aja di halaman 7 ini, ya. Berikutnya adat murokab. Adat murokab ini, ya, yang mabni itu adalah hitungan dari 11 sampai 19 kecuali 12. Maka di sini ahada asyara, ihda asyrota, salasata asyara, arba'ata asyara, ya, isnanya nggak ada, 12-nya nggak ada. Jadi adat murokab yang mabni itu, ya, 11 sampai 19 kecuali 12. Berikutnya ada namanya isim aswat. Nah, isim aswat ini kayak apa? Kayak suara. Contoh umpamanya kukuruyuk, suara ayam, ya. Kalau kita sering di Medan namanya mendengar suara ayam kukuruyuk, tapi ada di satu daerah kongkorongo gitu ya. Nah, itu setiap daerah beda. Maka dia disebut isim aswat dan dia mabni, ya. Kemudian isim alam. Isim alam yang jadi munada. Kayak Muhammad atau apalagi Umar
Ketika dia nanti menjadi munada, maka isim alam tersebut hukumnya mabni. Ya Muhammad, ya. Kemudian isim alam berakhiran weh, kayak sibaweh, ada humaraweh, gitu ya. Ini semua adalah kata-kata yang mabni. Baik. Jadi setiap kalimat yang terdiri dari isim, fiil, huruf, ya, ketika nanti kita kaji di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka itu kita kenakan hukum i'rab. Apakah dia masuk mabni atau dia masuk mu'rab. Baik. Coba kita praktek ke ayat Al-Qur'annya di halaman 8, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minallazina utul kitaba kitaballah نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Nah, sekarang kita bacanya perkata, perkata, perkata. Kenapa perkata-perkata? Supaya kita tahu mengidentifikasi apakah dia huruf, apakah dia isim, apakah dia fiil. Setelah kita tahu, barulah kita sebut hukum. Walamma, wa kata. Lama satu kata. Ja'a satu kata. Terus betul, hum. Terus rasulun, pinter. Terus min, bagus. Indi, bagus. Allahi. Terus musaddiqun, pinter. Terus lima. Lima ada dua. Ada li dan juga ada ma. Terus ma'ahum. Ma'ahum ada dua. Ada ma'a, ada hum. Terus nabaza, pinter. Farikun, betul. Terus min, bagus. Terus alladzina, bagus. Utu, oke. Berikutnya alkitaba, bagus. Berikutnya kitaba. Berikutnya Allahi, betul. Terus waro'a. Berikutnya zuhuri. Nah, betul. Him, bagus. Terus ka'annahum. Ka'annahum ada tiga. Ada ka, ada anna, dan juga ada hum. Nah, jadi ada tiga tuh. Ka, ya, anna, dan hum. Berikutnya la. Berikutnya ya'lamun. Oke, ini sudah bagus. Nah, setelah kita membacanya perkata, 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 disinilah setelah itu kita masukkan hukumnya. Perhatikan. Wa, ada nggak di kata Yasir? Ada. Ya, apa wa? Wa dan atau pamaka atau. Nah, bagus. Namanya adalah huruf a atau. Berarti kita buat harfu, kita buat dulu ya. Namanya adalah harfu atfin.
Namanya adalah harfu atfin. Ada di kata yasir, ada ya. Ada di kata kata yasir. Mana kata yasirnya? Ya, mana kata yasirnya? Kata yasirnya, kata yasir ini ada di jilid pertama ya, kolom 8. Namanya harfu atfin. Wadan atau famaka am atau Ima atau summa kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Nah, karena dia ada di kata yasir di kolom 8, maka kita sebut namanya harfu atfin. Apa hukumnya? Hukumnya adalah mabniyun. Ustadz, kenapa dia disebut mabniun? Karena ada di kata yasir. Nah, berarti nyebutnya wa harfu atfin mabniun. Apa? Wa harfu atfin mabniun. Ulang bareng-bareng. Wa harfu atfin mabniun. Bentar. Berikutnya lama. Ya. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Ada di kata yasir? Ada. Lam tidak lama tidak liwal fal hendaklah. Hah? Lana hiya janganlah. Ya jadi ada juga di ada watu syarti. Pertama lama itu ada di kolom 14 harfu jawazin. Ada juga di adawatus syarti. Jadi iza apabila lama ketika ulama tiap kali imma jika benar amma adapun lau jika laula lauma jika tidak ada namanya ada watus syarti. Namanya syarat. Berarti kita buat di sini namanya adalah syarat mabniyun. Kenapa dia disebut mabni? Karena ada di kata ya, kata yasir. Ustadz, berarti kata yasir itu harus hafal. Bagi yang sudah belajar jilid pertama, biasanya hafal. Maka syarat untuk mempelajari jilid kedua ini, tingkat lanjutan ini, dia harus sudah mengikuti jilid pertama. Nah, jadi saya ulang, syarat untuk mengikuti, ya dia sudah mengikut. Untuk yang jilid lanjutan ini dia harus sudah mengikuti jilid dasarnya, tingkat dasar. Berikutnya jaa. Apa ini jaa? Jaa adalah fi'il madi. Bagus. Berarti kita sebutnya fi'lu madin. Karena dia fi'il madi, tanya hukumnya apa? Mabni atau mu'rob? Mabni. Berarti kita buatnya fi'lu madi mabniun. Tetap. Karena tiga kata ini mabni berarti wa. Mabni tetap berarti bacanya wajib wa. Nggak bisa dibaca wi, nggak bisa dibaca wu. Lama, bacanya lama, nggak bisa bacanya lima. Ya, kalau bacanya lima atau bacanya lamau itu maka akan merubah makna dan akan terkadang juga tidak punya makna. Jaa dibaca jai nggak bisa, tetap bacanya jaa sekalipun dia tidak ada harokatnya. Nah inilah perlunya kita belajar i'rab.
Baik, kita ulang ya. Jadi wa harfu atfin mabniyun. Lamma syarat mabniyun. Ja'a fi'lu madin mabniyun. Hum. Nah, apa nih hum? Ya, betul. Namanya adalah isim, domir, mutasil atau munfasil. Mutasil atau munfasil. Betul. Namanya adalah mutasil. Kenapa dia disebut mutasil? Karena dia adanya di akhir. Ya, maka dia disebut mutasil. Berarti dia masuk yang mana? Masuk yang kolom 21. Isim domir mutasil. Ini dia humnya. Ustadz, apa bedanya yang isim domir munfasil sama isim domir mutasil? Biasanya kalau yang munfasil, dia itu adanya di awal-awal kalimat. Ya, humul muflihun, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu namanya adalah munfasil. Sementara kalau kemudian mutasil, dia biasanya adanya di akhir. Kayak ja'ahum, kan di akhir tuh. Atau la'allakum. Atau lagi kemudian la'allahum. Gitu. Ya. Nah, itu namanya adalah domir muttasil. Nah, di sini masuknya dia isim domir muttasil yang nasab atau jar. Huhuma artinya dia gitu ya. Kan ya. Baik, karena dia masuk di kata yasir, maka kita sebutnya adalah mabni. Ya, mabniyun. Berarti namanya ismun domirun muttasilun mabniyun. Berikutnya, Rasulun. Rasulun ini apa? Isim. Pinter. Dari mana tahu isim? Karena berakhiran doma. Karena berakhiran tanwin. Isim masuk mabni atau mu'rob? Mu'rob. Pinter. Berarti kalau begitu, Rasulun ini nanti bisa dibaca Rasulin, bisa juga dibaca Rasulan. Nah, karena dia masuknya mu'rob dan kemudian dia adalah dommatain, doma itu masuknya apa pelajaran sebelum kita? Namanya adalah marfu. Nah, insya Allah ini nanti akan kita perdalam lagi di pelajaran berikutnya. Sekarang kita hanya membedakan, oh ini mabni, ini mu'rob, ini mabni. Hanya dua saja. Hanya dua. Apakah dia mabni atau dia mu'rob. Terus, min. Min ada di kata yasir. Kalau ada di kata yasir berarti apa? Mabniun. Tuh. Namun kita harus tahu min ini di kata yasir apa golongannya, masuknya apa. Ternyata min itu adalah harfu jarin. Dari mana kita tahu harfu jarin nih? Kolom 7. Dengan ka seperti lila untuk ila kepada Allah di atas min dari fi di dalam andari atas sehingga rubah sedikit dengan ka seperti ila untuk ila kepada. Nah, gitulah nyanyinya ya. Berikutnya kita berarti menyebutnya adalah harfu jarrin mabniun. Ya, harfu jarrin mabniun. Indi. Indi ini apa? Isim. Betul. Kenapa isim? Karena berakhiran kasroh. Mabni atau mu'rob? Mu'rob. Pinter. Ya, namanya berarti ismun
mu'rob. Nanti kita akan pelajari mu'robnya apa. Sekarang kita hanya menentukan dia mabni atau mu'rob. Terus, Allahi. Allahi apa? Isim. Ustadz, tapi kalau ketemu kata Allah nggak boleh isim nyebutnya. Apa? Labzun jalalah. Betul. Namanya adalah lafaz jalalah. Ini keistimewaan. Ini adalah adab bagi kita yang belajar Al-Quran. Setiap ketemu kata Allah, kita menyebutnya labzun jalalah. Lafaz jalalah. Ya. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Nah, kenapa dia mu'rab? Karena dia termasuk isim. Karena isim yang memiliki ciri. Tidak ada di kata ya. Apa ciri isimnya? Berakhiran kasroh. Berikutnya, musaddikun. Apa ini musaddikun? Isim. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Karena punya ciri. Apa ciri isimnya? Berakhiran tanwin. Berikutnya, li. Li ada di kata yasir. Berarti dia mabniyun. Ya, berarti dia mabniyun. Ya, harfu jarri. Ma ada di kata yasir. Karena ada di kata yasir, dia masuknya adalah mabni. Ma'a. Ma'a ada nggak di kata yasir? Ada. Ustaz, mana ma'a? Ada di kata yasir. Nih, ada di kata yasir yang kolom 17. Kolom 17 apa? Qobla sebelum, ba'da sesudah, goiro selain, duna. Ustaz, tapi dia kolom 17. Nah, kolom 17 tidak termasuk mabni. Berarti dia nanti masuknya adalah mu'rob. Berikutnya, hum. Apa nih hum? Isim domir. Domir apa? Isim domir. Di awal atau di akhir nih, hum? Betul, di akhir. Berarti mut, mutasi. Betul. Mabni atau mu'rob? Mabni. Nabaza. Fi'il fi'il madi. Betul. Fi'lu madin. Mabni atau mu'rob? Mabniun. Berikutnya, farikun. Isim. Dari mana tahu isim? Karena cirinya tanwin. Kalau ada cirinya berarti mabni atau mu'rob? Betul. Mu'rob. Min. Nah, tentu mina. Iya, betul. Ini aslinya adalah min. Kenapa dia dibaca mina? Karena ketemu sukun lagi. Sukun ketemu sukun. Ya. Kalau tasdid ini kan dia bentuknya adalah sukun berharokat. Berarti ini kalau sukun ketemu sukun, maka kemudian tidak bisa dibaca. Sehingga sukun yang pertama harus berubah menjadi fathah atau menjadi kasroh. Dari mana kita taunya fathah atau kasroh? Lihat saja. Kalau sebelumnya adalah kasroh, berarti berubah sukunnya menjadi fathah. Kalau sebelumnya fathah, berubahnya jadi kasroh. Jadi ini sebenarnya sukun. Berarti ini harfu jarrin. Mabni atau mu'rob? Mabni. Kenapa mabni? Ada di kata ya si. Al-azina. Sampai batuk ini. Boleh ngopi ya. Bagi sahabat metode Yasir, belajarnya boleh sambil ngopi. Allazina. Allazina ini apa? Betul, isim mausul. Karena isim mausul ini ada di kata Yasir, maka masuknya adalah mabni. Mana yang ada di kata Yasir nih? Isim mausul seluruhnya. Allazi, allazani, allazina, orang yang. Allazi, allazani, allazina, orang yang.
Allati alatani alati alai orang yang. Allati alatani alati alai orang yang. Ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Ya ada di kata Yasin. Ustaz, saya penasaran, yang belum belajar nih ya, kadang penasaran. Atau yang baru melihat video ini, gitu ya, dia penasaran. Kata Yasir itu apa aja sih Ustaz? Kata Yasir itu terdiri dari kata-kata yang sering terulang di dalam kaidah bahasa Arab. Mulai dari kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, lana filil jinsi, harfu nida, sampai isim domir munfasil dan isim domir muttasil. Ini ada di buku kita di jilid pertama. Jadi memang dasar untuk mempelajari i'rab ini itu harus mengikuti pembelajaran yang di jilid dasarnya, di tingkat dasarnya. Bagi yang ingin belajar, boleh datang ke pesantren kami, boleh, insya Allah 3 hari bisa. Ya, 3 hari nginep di pesantren untuk belajar terjemah Quran, insya Allah bisa. Kami akan ajarkan insya Allah. Tapi bagi yang mau mengi'rab, itu kurang lebih 7 harian. Tapi harus sudah mengikuti yang jilid pertama. Jadi kalau mau bisa sampai mengi'rab, ya nyantri di tempat kita 10 hari lah. Di Bekasi insya Allah saya akan ajarkan. Bagi yang ini ya. Berikutnya utu. Ini apa? Fiil madi. Dari mana tahu fiil madinya nih berakhiran? Karena dia fiil madi maka dia mabniun. Alkitabah. Betul. Isim. Tahu banget isim karena berawalan al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Karena dia mu'rab, bisa ba, bisa bi, bisa bu. Nah, nanti insya Allah pelajarannya akan sampai situ. Ini belum selesai ya. Insya Allah akan diselesaikan masing-masing yang sudah punya buku. Dilanjutkan ya. Kitaba Allahi wara'a zuhuri him ka'annahum la ya'lamuna. Boleh dikerjakan bagi yang kemudian ingin apa? Yang baru bergabung ya di channel YouTube kita ini, di metode Yasir ini ya. Boleh kemudian subscribe ya, boleh kemudian bantu kita untuk menyebarkan luas kalau ini ada manfaatnya untuk bagi yang pencinta bahasa Arab. Tapi kalau ini tidak ada manfaatnya, ya nggak usah di-share kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kita lebih mudah lagi untuk mengi'rab Al-Quran. Baik, sahabat metode Yasir dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri, ya saya akan ulang kembali bahwa al-kalimah itu dibagi 3. Apa saja? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Setiap isim, setiap fiil, setiap huruf, atau setiap kata, itu semuanya memiliki hukum i'rab. Hukum i'rabnya itu ada 2. Apakah dia masuk mabni atau dia masuk mu'rab. Yang mabni semuanya itu sudah kita sajikan di halaman 7 ini. Jadi tidak usah buka banyak-banyak buku, ya banyak-banyak kitab. Insya Allah beberapa buku, beberapa kitab sudah kita masukkan di sini menjadi rujukan kita bahwa kata-kata yang apa, yang mabni itu apa saja. Ya, boleh nanti di bawah di komentar, Ustadz ada lagi nih ya, apa namanya kata-kata yang mabni selain yang ada di halaman 7 ini. Boleh ya, tulis itu nanti kita masukkan lagi biar kita saling berbagi. Nah, kata-kata mabninya sudah, kemudian mu'rab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada mabni, serius yang mabni. Mabninya apa saja? Apakah mabninya alal fathi? Apakah mabninya alal domi?
apakah mabninya ala sukun, apakah mabninya alal kasri, insya Allah di pelajaran berikut. Baik, sampai sini ya. Intinya adalah setiap kata harus memiliki hukum i'rab. Artinya setiap yang sudah balik maka dia masuknya mukallaf ya. Jadi sudah kena hukum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada seluruh sahabat Metode Yasir, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya sehingga pelajaran kita ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.